Voice of Indonesia. Pendengar, sejak tahun lalu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi secara konsisten terus mendukung dan memperkuat ekosistem perfilman tanah air. Mulai dari penguatan kemampuan SDM melalui lokakarya, matching fund, kemudian juga pendukungan berbagai festival film di berbagai daerah, dan sinema mikro, kemudian nonton bareng juga, hingga pendukungan film Indonesia ke festival internasional. Nah, jadi sejak tahun lalu, Kemendikbudristek secara konsisten mendukung film Indonesia ke festival film internasional dengan berbagai film yang dibawa ke kancah dunia. Nah, untuk itu kami akan ngobrol dengan narasumber berikut ini yang kami undang via Zoom. Ada Mbak Marlina Mahfud, Pamong Budaya Bidang Perfilman. Kita langsung saja sapa beliau. Mbak Marlina, apa kabar? Halo, suara saya kedengaran ya? Kedengaran jelas, Mbak. Asik. Terima ini kasih. lagi jauh soalnya. Oh iya, katanya lagi di Bucheon, Korea Selatan ya? Yes, lagi di Bucheon, Korea Selatan. Dalam rangka apa nih di sana? Nah, kita di sini lagi menghadiri Bucheon International Fantastic Film Festival yang ke-28. Jadi Indonesia ikut serta atau sebagai penonton aja nih? Ikut serta dong. Justru tahun ini kita Indonesia menjadi salah satu country of focus di BIFAN di tahun yang ke-28 ini. Wah, keren. Pasti banyak film kita yang dibawa ke sana dong. Banyak dong, karena kan kita country of focus. Jadi ini kita langsung ngobrol aja nih. Langsung ngobrol aja nih Mbak Marina. Iya. Okay. Iya. Jadi sejak tanggal 4 kemarin, dari tanggal 4 sampai 14 Juli itu ada gelaran Bucheon International Fantastic Film Festival. Memang festival film internasional, level internasional yang khusus memutarkan, menayangkan dan mengompetisikan film-film genre. Seperti itu ya. Jadi tahun ini tahun ke-28 dan alhamdulillahnya Indonesia menjadi country of focus di tahun ini, seperti itu. Oke, film-film apa aja sih yang dibawa dari kita? Oke, nah kita ada beberapa film ya, ada 3 film yang diputar di tiga kategori yang berbeda. Jadi kita ada 3 program ya, ada 3 program. Masing-masing program itu karena kita country of focus, kita menyumbang film Indonesia diputar di program tersebut. Nah, ada film Malam Pencabut Nyawa Respati yang berkompetisi di program kompetisi internasional. Dan ada film Siksa Kubur karya Joko Anwar, itu masuk dalam program Mad Max yang program tersebut mempresentasikan karya-karya terbaru dari para master film genre level dunia. Gitu. Nah, ada satu lagi film judulnya Possession atau Kerasukan karya sutradara Raska Robi Ertanto yang kemarin baru saja diputar dalam program Adrenaline Ride. Program Adrenaline Ride ini memang menayangkan film-film horor yang baru dan memetakan lanskap sinema horor dunia, seperti itu. Nah, selain 3 film tersebut yang kita bawa, ada 5 proyek yang berpartisipasi di forum Networking of Asian Fantastic Film Project Market. Jadi salah satu keuntungan kita sebagai negara country of focus, kita bisa mendapatkan spotlight yang spesifik di festival selama festival ini berlangsung. Jadi ada 5 film, yaitu Dancing Gale, ada film Dancing Gale itu dari POM Film, sutradaranya Samara Simanjuntak dan produsernya Nancy Lee Supangkat. Film kedua ada Into the Woods dari Talamedia, sutradaranya Ilya Sigma dan produsernya Mbak Mandy Marahemin. Berikutnya ada film Map of Madness dari Forza Film, sutradaranya Eden Junjung dan produsernya Mas Ifais Fansha. Ada The Hidden Flower dari Relate Film, sutradaranya Adrianto Dewo dan produsernya Mbak Perlita Desiani. Dan satu lagi ada Virgin Dash dari IDN Pictures, sutradaranya Randolph Saini dan produsernya Suhanti Dewi. Jadi 5 film itu yang mendapatkan spotlight di Project Market. Nah, jadi kemarin sudah presentasi di hadapan para profesional industri film internasional untuk bertemu dengan mitra kolaboratornya nih. Jadi ada pendanaan kan, Nah, semoga kelima proyek itu bisa ketemu dengan berjodoh dengan investornya ya Mas ya, sehingga bisa mendapatkan produksi lagi seperti itu. Nah,
Ya masih ada lagi nih. Oh, Kita gimana, jadi gimana, salah gimana? satu keuntungan kita. Jadi salah satu keuntungan kita menjadikan Travelkus, kita juga menjadi juri Bifan Plus untuk Project Market. Dan kita juga mengirimkan delegasi muda kita di program edukasi di festival ini. Ada namanya NAF Fantastic Film School. Jadi kita ada beberapa perwakilan dari filmmakers muda. Ada Andre Fose, Moam Putra, Saleh Anom, Sarah Rizkina, dan Cesarini Upi. Lima filmmakers muda ini mendapatkan pelatihan program edukasi sama festival. Dan ada satu lagi sutradara dari proyek film The Heirlooms, Devina Sofianti, yang turut dalam program pengembangan talenta di Bifan, yaitu Godam Talent Campus. Ini juga kerjasama antara Kemdikbud dengan melalui Jakarta Film Week ya. Dan kita mengkurasi peserta ini dari Jakarta Film Week, seperti itu Mas. Iya, Banyak ya? Mbak Marina. Banyak, tapi masih kurang sih. Tapi yang dibawa itu memang kalau menurut saya sih keren-keren banget ya, film-film kita. Ya, betul. Tapi ternyata tidak hanya filmnya yang dibawa, tapi sinias-sinias kita itu bisa terlibat di Bifan dan itu mendapatkan respon yang positif dari sana. Nah, alasan kenapa, pasti ada alasannya dong dipilihnya film-film kita yang itu. Pasti alasannya dari festivalnya ya. Jadi kan ada kurasi dari programmer festivalnya sendiri. Jadi mereka memilih film-film apa aja sih yang sesuai dengan kategori dari masing-masing program mereka. Setiap festival itu kan mereka mempunyai mempunyai programmer. Nah, mereka lah yang memilih. Misalnya untuk program Mad Max itu kan ada dipilih filmnya Joko Anwar karena untuk level dunia Indonesia dianggap yang master untuk film genre itu adalah Joko Anwar. Nah, untuk film untuk Adrenaline Rush dipilihlah film Possession karena itu memang ada sedikit. Jadi yang memilih itu sebenarnya dari festival Mas. Jadi kita cuma proses pemilihan itu kita tidak intervensi, itu memang langsung dari mereka festival yang kurasi, dan memang mereka yang kurasi dan kita cuma menginformasikan ke teman-teman sineas kalau kita akan ada program ini di Bifan dan mereka mensubmit atau mengirimkan karya-karyanya mereka, mengirimkan filmnya mereka, mengirimkan proyek-proyeknya mereka, nanti yang seleksi tetap dari pihak festival seperti itu. Gitu. Mbak Marina, saya penasaran nih, gimana animo penonton di sana tentang film-film kita itu? Wah, kalau Indonesia ya, Indonesia tuh sangat terkenal dengan horornya ya, maksudnya ini pengalaman kami. Betul. Jadi ini pengalaman yang sudah kita alami juga pada saat di Udine Film Festival ya. Di Udine itu juga kita memutarkan salah satu yang film kita putarkan adalah film horor dan itu animo masyarakat internasional terhadap genre horor Indonesia itu sangat positif, dapat respon positif. Bahkan kemarin kita ada pemutaran film Sisa Kubur ya, itu kan horor religi ya, yang sebenarnya relate di Indonesia mungkin sangat relate ya, relatable banget film itu karena kita banyak mayoritas Muslim. Tapi kalau di Korea Selatan ini kan sebenarnya dari segi seremnya ala Indonesia banget gitu ya. Betul ya, sebenarnya kayak Sisa Kubur apaan sih, tapi ternyata responnya positif. Bahkan setelah pemutaran itu penonton itu terdengar riuh tepuk tangan sampai keluar studio Mas. Jadi kayak wow, animonya sangat positif dan memang kita Indonesia kita nggak bisa pungkir ya Mas. Benar. Berarti kan Mbak Marina itu kan di film-film kita itu syarat dengan muatan budaya di dalamnya. Berarti berhasil dong kalau penonton sampai tepuk tangan? Iya berhasil ya, maksudnya justru kita melihatnya kita berbicara di sinilah kita bisa berbicara banyak tentang budaya Indonesia ya. Yang tentu saja ini juga masih signifikan dengan upaya pemerintah dan memajukan undang-undang kemajuan kebudayaan kita berbicara banyak tentang Indonesia melalui film, genre apapun itu ya. Horor mungkin ya memang ada penontonnya ya, masing-masing genre film itu kan ada penontonnya masing-masing ya, ada target audiensnya dan disinilah media atau wadah bagi masyarakat internasional untuk melihat Indonesia melalui budaya urban legend-nya seperti itu. Nah, itu menarik banget sih. Baik. Nah, ini Mbak Marlina kan ada di Buchon, terus kemudian melihat bagaimana respon dan animo masyarakat Korea dan juga mungkin masyarakat dunia yang menonton di situ. Tentu sudah di-capture. Kira-kira program apa nih yang cocok untuk pemerintah terus mendukung perfilman Indonesia?
Oke, kita tetap ya, kita beberapa tahun terakhir ini kurang lebih 5 tahun ya, 5 tahun terakhir ini kita rutin menyelenggarakan program-program peningkatan kapasitas ya Mas ya. Tadi Masnya udah sempat mention di awal, kita membuat laboratorium perfilman, kita punya banyak lab-lab film yang terutama untuk script development ya, script development, karena kita pengen banyak sinias kita bercerita tentang Indonesia tapi dengan penceritaan yang menarik, dengan cara bertutur yang menarik, sehingga itu menjadi salah satu fokus kita ya. Script lab, kita punya banyak script lab, baik feature, baik short film maupun feature film, dan bahkan sekarang juga udah ada yang spesifik genre seperti dokumenter gitu ya. Dan tidak menutup kemungkinan nanti akan ada script lab yang lebih spesifik lagi untuk horor misalnya, atau untuk animasi misalnya, seperti itu. Nah, itu akan kita terus tingkatkan dan akan terus kita jalankan. Nah, di samping itu juga kita punya berbagai fasilitasi lain seperti matching fund yang mendorong sinias Indonesia untuk berkolaborasi dan berkoproduksi dengan internasional seperti itu. Dan ya tentu saja juga program pendanaan perjalanan ya, dukungan perjalanan atau travel grant yang istilahnya banyak membantu sinias kita untuk berpartisipasi lebih aktif di kancah internasional, Mas, seperti itu. Betul. Jadi ya bisa lah angkat dagu dikit lah ya di sirkuit internasional gitu, didukung sama pemerintahnya seperti itu. Oke, konkret sekali apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ya. Tapi menariknya adalah industri perfilman Indonesia itu punya ketahanan ya, boleh dikatakan sejak pandemi, terus kemudian setelah pandemi berakhir juga justru malah bergeliat lagi gitu ya. Nah, kalau melihat data kan ada 61% market share penonton film di Indonesia. Ini mengungguli market share film impor yang hanya 31%. Nah, ini seperti apa kira-kira Mbak? Tren kemudian di masyarakat itu, apakah film Indonesia ini sudah lebih unggul secara produksi maupun juga mungkin pesan-pesannya lebih nyampe ketimbang film-film impor, atau seperti apa kalau menurut pemerintah sendiri? Menurut aku ini memang ada ya pencapaian industri film Indonesia itu selama beberapa tahun terakhir ya, mungkin sejak pandemi bukannya menurun, malah meningkat gitu loh kan. Jadi ya ini bisa dilihat mungkin kalau dari kasat matanya adalah semakin banyak produksi film Indonesia yang berkualitas gitu, seperti itu kan. Jadi semakin banyak juga sinias-sinias muda yang emerging, yang filmmakers yang bermunculan tuh gitu kan. Ya kita bisa kita nggak mau overclaim juga kalau itu seluruhnya dari hasil pemerintah, tapi disinilah peran pemerintah dalam memperkuat ekosistem ini ya. Jadi kita merumuskan kebijakan yang bersifat bottom up. Jadi kita sadar nih potensi ini ada, nah sehingga yang kita lakukan, kita merumuskan kebijakan yang memang tepat sasaran. Jadi kita memperkuat ekosistemnya melalui fungsi-fungsi edukasi, peningkatan kapasitas, sehingga mereka dalam membuat produksi film itu bisa lebih berkualitas filmnya. Nah, sehingga yang diterima penonton pun juga, wah ternyata film Indonesia kualitasnya udah oke nih gitu kan. Jadi begitu masuk bioskop itu udah punya daya saing yang lumayan tahan banting dengan film impor gitu, seperti itu. Ya, kalau begitu apakah kita sudah bisa nih bilang ya kita sudah pede lah kalau industri perfilman kita sudah berkualitas dan bisa bersaing di kancah dunia. Ini kan bisa menjadi modal yang bagus kan untuk bagaimana kita mengenalkan film-film Indonesia ke depan yang lebih masif lagi begitu? Ya, mungkin pekerjaan ini belum selesai ya, Mas. Tentu saja pekerjaan ini belum selesai sampai di sini saja. Terus dibutuhkan kolaborasi antara berbagai pihak. Jadi tidak cuma pemerintah yang harus melakukan ini, tapi pemerintah berkolaborasi dan industri juga gitu kan. Jadi sehingga komunikasi dan pekerjaan kolaboratif seperti ini perlu terus-menerus dilakukan. Jadi kita banyak-banyakin ngobrol dengan industri, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan didukung oleh pemerintah, seperti itu. Jadi kalau untuk dibilang so far so good.
saya percaya diri bilang so far so good, industri kita cukup kuat, cukup kuat. Nah sekarang PR kedepannya adalah apa ya? Tinggal mengedukasi masyarakatnya, karena kan film ini diproduksi untuk bertemu dengan penonton ya, seperti itu. Jadi PR kita masih panjang nih Mas. Jadi setelah kita menghasilkan produk filmmakers yang berkualitas, sehingga dihasilkan produk film yang berkualitas. Nah, lantas penontonnya lagi nih yang perlu mendapatkan banyak edukasi dan literasi. Nah, sehingga nantinya kan market share-nya bisa lebih tinggi lagi, sehingga nanti ke depannya harapan kita tetap film Indonesia akan merajai industri perfilman di tanah air kita. Seperti itu. Selain juga otomatis bisa angkat dagu gitu loh kan, angkat dagu di sirkuit perfilman internasional, seperti itu Mas. Baik. Nah artinya kita secara kualitas sudah bisa pede ya, tapi secara kuantitas nih saya pengen tahu juga, apakah sudah banyak cukup atau masih kurang secara kuantitas jumlah film-film kita yang kita coba ekspor keluar? Nah, di tahun, kalau untuk masalah kuantitas itu juga mungkin relatif ya Mas ya. Maksudnya kalau kita bilang 50 mungkin kebanyakan, tapi buat pihak lain 50 masih terlalu sedikit gitu. Nah ini kenapa angka 50? Di tahun 2024 ini sendiri kita ada sekitar 50 judul film yang kita support, kita fasilitasi untuk distribusi ke internasional, seperti itu. Ini di tahun 2024 saja. Di tahun sebelumnya juga banyak banget, itu udah banyak banget. Tapi apakah lantas itu cukup? Nah itu menjadi lagi-lagi menjadi PR kita, pekerjaan rumah kita bersama gitu kan. Apakah kita akan berhenti di angka itu atau kita mau meningkatkan? Tentu saja kan kita pengen semakin banyak lagi. Kalau begitu tentu ada target dong dari pendukungan film nasional ini. Mungkin kalau target kita festival itu kan open submission ya, festival internasional itu open submission. Jadi kita berharap sih di semua festival internasional itu ada film Indonesia yang bisa kita kirim. Nah, lantas kita juga melakukan upaya-upaya kita menjadi country of focus di beberapa festival. Di tahun 2024 ini kita ada 4. Ada 4 festival film internasional yang kita menjadi country of focus. Jadi kita ada Udine Far East Film Festival di Udine, Italia, Mei lalu. Lantas kita juga partisipasi di Marche du Cannes di Festival Film Cannes. Dan kita juga mengirimkan, tapi di Cannes itu kita nggak ada film yang baik yang streaming maupun tayang, tapi kita hadir di market. Lalu yang ketiga, Bucon ini yang ketiga. Nah nanti selanjutnya di bulan Oktober kita akan partisipasi aktif lagi di Busan International Film Festival. Nah, sebelumnya tahun 2023 Busan kita menjadikan fokus Mas. Kalau gitu di sepanjang tahun itu dari mulai Januari sampai ke Desember itu kalau ada festival internasional kita harus masuk ke semua itu ya? Ya, kalau tidak semuanya yang kita partisipasi aktif ya, kita membawa delegasi ya, kita menjadikan fokus, tidak semuanya, tapi lantas begitu ada film Indonesia yang terpilih, yang selected, ya itu kita dukung pasti melalui perjalanan seperti itu. Dan sepertinya tadi saya sebutkan di tahun ini saja kita udah ada 50-an kok, 50 60 ya, 50 60 nanti masih ada beberapa data yang festival yang masih ongoing ya. Seperti Bucon ini kan datanya belum masuk ya karena masih ongoing. Itu kita udah ada sekitar 50-an film di tahun ini saja yang kita dukung perjalanan internasional. Mbak Marina, tentu sebagai pemerintah kan sudah menyerap ya apa keinginan atau harapan, sudah mengakomodasi lah sinias-sinias kita. Maunya seperti apa? Apakah program pemerintah sekarang sudah cocok atau ada hal-hal yang perlu ditingkatkan ke depan? Nah itu? Ya, mungkin ya tentu saja ya, kita masih banyak PR ya, masih banyak PR bersama, termasuk juga kita masih perlu banyak mendukung terutama di international co-produksi ya. Kita terus-menerus encouraging sineas kita untuk terus berkolaborasi dengan sineas internasional, itu satu. Dan yang kedua ya tentu saja peningkatan kapasitas itu kan kita masih perlu terus lakukan ya. Itu harus menjadi sustainable program kita, karena kita tidak akan bisa menghasilkan produk film yang bagus jika filmmakersnya pun masih kurang secara kualitasnya, sehingga
mungkin setelah banyak menghasilkan naskah-naskah yang berkualitas, ya kita akan mulai merancang program edukasi lain atau peningkatan kapasitas lain yang lebih ke teknis produksi nih. Baik. Ya mungkin dari segi scoring lab atau mungkin ke location manager atau mungkin producer lab. Producer lab kita udah laksanakan juga. Kita sudah laksanakan selama 3 tahun terakhir ini. Nah mungkin banyak lagi teknis produksi lain yang belum kita sentuh, itu ya kita akan pikirkan lagi, Mas. Baik, Mbak Marina, sepertinya kalau kita ngobrolin film nasional memang nggak ada habis-habisnya dan seru pasti terus. Waktunya kurang terus, nanti kita lanjut lagi di sesi yang akan datang ya, Mbak Marina ya. Terima kasih sudah bersama Voice of Indonesia. Sukses selalu film nasional dan sukses selalu pemerintah dengan Mbak Marinanya yang selalu support perfilman nasional. Iya. Terima kasih sudah mendengar saya. Terima kasih. Baik pendengar, demikian ngobrol-ngobrol saya dengan Mbak Marlina Mahfud, Pamong Budaya bidang perfilman. Bagaimana mengenalkan sinema Indonesia ke kancah dunia, itu yang terus dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dan juga kita semua sebagai masyarakat Indonesia, dukung terus film nasional dan sukses selalu. Voice of Indonesia.